Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Al-Baqarah ayat ke-180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairal wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqina. Diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu, bapak, dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 180 ini kita bisa mengurai struktur kalimat yang ada. Jadi ini agak unik. Jadi ada kalimat yang kemudian disisipi oleh kata keterangan dan juga ada jumlah mu'taridhah ya. Jumlah atau kalimat yang menyisip di antara kalimat yang ada ini ya. Jadi sejatinya kita sedang ada pokok utama yang sedang kita bicarakan itu adalah kutiba alaikum ya, diwajibkan atas kamu ya. Ini yang berwarna putih ini sejatinya dilanjutkan ya, kalimat yang utamanya yang berwarna putih ini kutiba alaikum alwasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Jadi sejatinya kita ingin mengatakan untuk kalimat yang pertama ini diwajibkan atas kamu berwasiat ya untuk ibu, bapak, dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Jadi kewajiban kita adalah memberi wasiat ketika apa ya? Dalam hal ini ada dzaraf yang tentu saja merupakan kata keterangan. Apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut ya. Kemudian ada jumlah yang masuk juga yang menyisip di antaranya jika ia meninggalkan kebaikan, dalam hal ini adalah harta yang banyak. Jadi kita tidak bisa terkecoh ya. Secara struktur kalimat sesungguhnya ada beberapa kalimat yang terpisah ya. Ini rangkaian jumlah. Kalimat yang sempurna ini ada dimasuki oleh kata keterangan dan juga jumlah atau kalimat yang menyisip di antaranya. Jadi sekali lagi, kalau kita ingin membaginya dalam pola struktur yang sederhana, kita ingin katakan kutiba alaikumul wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Diwajibkan atas kamu berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Lalu ada di sini dzaraf yang tentu saja dzaraf di sini merupakan kata keterangan ya, kata keterangan. Jadi diwajibkan atas kamu berwasiat itu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut. Nah, itu. Jadi diwajibkan berwasiat ketika atau apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut. Nah, ini tentu ya ada dzaraf, tentu ada kita boleh dikatakan dzaraf dan mudhofun ilaihnya ya. Tentu di sini bisa kita katakan kategorikan sebagai kata keterangan ya. Dzaraf itu artinya kata keterangan, dalam hal ini kata keterangan waktu atau dzaraf zaman. Lalu bagaimana kedudukan antaraka khairon jika atau apabila pada saat meninggalkan harta yang banyak atau meninggalkan kebaikan ya. Khairon kebaikan, dalam hal ini terkait masalah harta. Ini merupakan jumlah mu'taridhah ya. Dia adalah kalimat yang menyisip. Nah, jadi sekali lagi kita ingin ingatkan yang kita bahas sekarang adalah kutiba alaikumul wasiyatu lil walidani wal aqrabina bil ma'ruf. Diwajibkan atas kamu berwasiat untuk ibu bapak. Jadi al-wasiyatu ini sebagai fa'ilnya ya. Jadi diwajibkan naibul fa'il. Naibul fa'il karena kutibanya ini adalah sebagai
fiil yang majhul. Jadi ada naibul fa'ilnya apa? Yang diwajibkannya adalah berwasiat. Sedangkan haqqon 'alal muttaqin ini kebetulan diawali dengan maf'ul mutlak ya. Tentu dia tidak terlihat di situ sebagai fiilnya seperti apa, tapi intinya dia menguatkan dari apa yang sudah disampaikan sebelumnya. Jadi diwajibkan atas kamu berwasiat untuk ibu dan bapak karib kerabat secara ma'ruf apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut. Jika ia meninggalkan harta yang banyak itu adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa ya. Jadi struktur kalimatnya seperti itu, cara kita membaca mengenai apa ayat yang ada sedang kita bicarakan di Al-Baqarah 180 ini. Lalu bagaimana penjelasan masing-masing katanya? Kita mulai dari kutiba alaikum, diwajibkan atas kamu ya. Kutiba, telah diwajibkan. Kutiba tentu ini adalah merupakan fi'il madhi, kata kerja yang lampau, mabni lil majhul. Dalam hal ini dia majhul atau pasif ya. Jadi kita sudah pernah membahas ya dulu ketika sebelumnya membahas ayat 183 terkait terkait kewajiban kita berpuasa ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ya. Di sini maka kutiba kita sudah tahu ini adalah fiil madhi yang majhul, maka telah dituliskan atau telah diwajibkan. Alaikum, atas kamu, tentu ini adalah susunan jar majrur terdiri dari ala dan yang merupakan ya, ala ini merupakan huruf jar dan kaf dengan mim yang menunjukkan jama ini adalah isim yang majrur, tetapi karena dia adalah isim dhamir ya, tentu tidak terlihat tanda jarnya di sana. Syibhul jumlah alaikum ini tentu berkaitan ya, tentu memiliki keterkaitan makna muta'alik ya dengan kutiba yang dimaksud. Ya, ini jumlah mustaknifah ya, karena sebuah awalan dalam kalimat yang baru ini. Lalu berikutnya adalah idza hadara ya, idza hadara apabila telah hadir ya. Idza tentu sekali lagi dzaraf ya untuk zaman mendatang ya. Ini adalah dzaraf untuk zaman yang akan datang atau yang akan dilakukan ya. Dan tentu idza dan setelahnya yang merupakan mudhofun ilaih masuk dalam dzaraf kata keterangan, tentu dia muta'alik ya, dia memiliki keterkaitan makna dengan apa? Dengan jawab syarat yang tidak terlihat di sana ya, seperti itu. Sedangkan hadara tentu saja dia fi'il madhi, kata kerja yang lampau ya, tentu mahalnya adalah majrur karena sebagai mudhofun ilaih setelah idza ya. Kalimat nanti yang lengkap berikutnya jumlah fi'liyah ini tentu mahalnya adalah majrur karena dia sebagai mudhofun ilaih. Dan hadara ini sekali lagi dia fi'il mudhari. Hadara ini ya, mohon maaf, hadara tentu fi'il madhi, kata kerja yang lampau, dan kita terjemahkan telah hadir ya, telah hadir. Dan tentu saja karena hadara sebagai fi'il madhi ini kita bisa mentasrif secara istilahi dan secara lughawi. Secara istilahi dari hadara yahduru huduron, hadirun mahdurun, uhdur la tahdur. Dan kita juga bisa mentasrif hadara ini sebagaimana tadi disampaikan merupakan fi'il madhi dengan fa'il atau pelakunya dhamir mustatir, takdirnya adalah huwa sebagaimana yang sedang kita kasih kotak warna kuning ini. Tapi kita juga bisa mentasrif secara lughawi dalam hal ini dari huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Hadara hadara hadaru hadarat hadarata hadarna hadarta hadartuma hadartum hadarti hadartuma hadartunna hadartu hadarna. Hadara terlihat di situ fi'il madhi ya, dan di sini fa'il atau pelakunya adalah huwa. Berikutnya adalah ahadakum,
seorang di antara kamu. Kenapa dibaca ahadakum? Ini dia merupakan maf'ul bih ya. Ahada maf'ul tentu mansub, tanda nasabnya adalah fathah, dan di sini kaf dengan mim yang menunjukkan jamak ya. Kum, kita baca kum ya, di antara seseorang di antaramu, seseorang di antaramu ya. Kenapa kemudian awalnya kum menjadi kumul ya, karena tidak boleh bertemunya dua sukun sehingga satunya harus dihidupkan sehingga menjadi ahadakumul ya. Begitu, seseorang di antara kamu. Apa itu al-mautu? Al-mautu artinya kematian, dalam hal ini adalah tanda-tanda kematian. Kenapa harokat akhirnya adalah dhamma? Karena al-mautu ini sebagai fa'il. Jadi yang datang itu siapa? Ya, tadi disampaikan hadhara ya, huwanya adalah, dalam hal ini adalah al-mautu. Jadi maut yang datang, tanda-tanda kematian yang datang kepada seseorang di antara kalian. Sehingga sekali lagi al-mautu, kenapa harokat akhirnya adalah dhamma? Karena yang datang itu adalah al-maut sebagai fa'il atau pelakunya tentu marfu ya. Sekali lagi, jumlah fi'liyah ini hadhara ahadakumul maut itu merupakan fi mahalli jar bil idhofah. Jadi dia mahalnya jar karena bagian dari idhofah, dalam hal ini adalah mudhofun ilaih terhadap idza sebagai dzaraf. Berikutnya adalah intaroka. Intaroka jika ia telah meninggalkan. Tentu in ya, kita tahu ini huruf syarat ya. Jadi ini adalah adat syarat yang dia menjazmkan ya. Jadi kita sedang berbicara tentang uslub syarat. Ada adat syarat, ada fiil syarat, dan juga apakah nanti ada jawab syaratnya nanti kita akan ketahui. Jika ia meninggalkan ya, karena uslub syarat tentu kita sedang berbicara tentang kalimat jika maka. Jika ia meninggalkan ya, intaroka jika ia meninggalkan atau menjauhi ya. Taroka tentu merupakan fi'il madhi, dia kata kerja yang lampau. Kemudian fa'il pelakunya tentu huwa ya, fi mahalli jar ya, mahalnya jazm, fi mahalli jazm ya. Taroka ini fi mahalli jazm ya, salah sebut tadi. Taroka tentu mahalnya adalah jazm, tentu tanda jazmnya tidak terlihat karena taroka merupakan fi'il madhi yang mabni atau tetap ya. Dan ternyata sebagaimana tadi disampaikan, jawab syaratnya tidak dimunculkan ya, tidak dimunculkan alias ya di mahdhuf ya, dihilangkan. Jika ia meninggalkan maka ya, itu yang tidak dimunculkan di sana. Kalau kita perhatikan sekali lagi, taroka yang merupakan fi'il madhi tentu dia bisa, dalam hal ini bisa ditasrif secara istilahi dan secara lughawi. Secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya. Taroka yatruku tarkan, tarikun matrukun, utruk la tatruk. Ya, dan ketika kita mentasrif secara lughawi dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, maka taroka taroku, tarokat tarokata tarokna, tarokta taroktuma taroktum, tarokati tarokatuma tarokatunna, tarokatu tarokna. Maka taroka di sini ya, fa'il atau pelakunya adalah huwa ya, pelakunya adalah huwa. Berikutnya adalah khairon. Khairon artinya kebaikan, dalam hal ini berkaitan dengan harta, sehingga para ulama menerjemahkan harta yang banyak ya, harta yang banyak. Khairon, kenapa kemudian harokat akhirnya adalah fathah? Karena dia sebagai maf'ul bih atau objeknya.
Berikutnya adalah al-wasiyatu, berwasiat ya. Jadi wasiyatu sekali lagi dia sebagai naibul fa'il ya, penggantinya fa'il. Kenapa? Karena kutiba merupakan fi'il madhi majhul yang tentu saja dia tidak memiliki fa'il ya. Kebetulan fa'ilnya di sini ya memang tidak dimunculkan ya. Naibul karena majhul artinya kan disembunyikan atau tidak dimunculkan, dalam hal ini fa'ilnya tidak ada tetapi diganti oleh naibul fa'il, penggantinya fa'il, dan naibul fa'il tentu masuk dalam marfu'atul asma sehingga kita paham kenapa harokat akhirnya adalah dhammah. Wasiyatu, berwasiat ya. Tentu sekali lagi dia naibul fa'il dari kutiba ya, dan tentu saja dia sebagai penggantinya fa'il yang dimaksud. Lil walidaini, untuk ibu bapak ya. Tentu ini merupakan susunan jar majrur, li dan isim yang majrur walidaini ya. Ya, walidaini kedua orang tua ya. Tentu saja di sini karena ini susunan jar majrur dalam hal ini, maka tanda jarnya untuk walidaini adalah ya di sana ya. Ya di sana. Kemudian berikutnya wal aqrabina ya. Sama seperti sebelumnya ya, wawu di sini tentu wawu atof ya, wawu atof, sehingga aqrabina ya, karib kerabat, boleh diterjemahkan seperti itu, karib kerabat. Tentu dia wal aqrabina dia ma'tuf ala walidaini ya, walidaini ini yang majrur. Tentu karena ada wawu atof maka al aqrabina ma'tuf ala lil walidaini ya, kaum kerabat ini tentu saja dia ma'tuf ala walidaini, jadi tabi dia ngikut ya. Dan kebetulan ini juga sama ya, sama-sama majrur. Bil ma'rufi, dengan cara yang baik ya. Bil ma'rufi, dengan cara yang baik ini tentu juga merupakan susunan jar majrur. Bi sebagai huruf jar dan al ma'rufi sebagai ya isim yang majrur karena didahului oleh bi, sehingga kita juga bisa sampaikan karena susunan jar majrur ini tentu dia muta'alik, memiliki keterkaitan makna ya, dalam hal ini dengan keadaan atau halnya wasiat itu yang tidak dimunculkan ya. Jadi dia berkaitan dengan keadaan wasiat yang tidak dimunculkan. Intinya boleh dikatakan ya, wasiatnya itu dengan cara yang baik ya. Dia muta'alik, tetapi bisa juga secara sederhana kita katakan bagaimana keadaannya berwasiat itu adalah dengan cara yang baik. Berikutnya adalah haqqon. Hakon artinya kewajiban ya. Ini adalah kewajiban. Kenapa ini diterjemahkan di sini adalah ini adalah kewajiban? Karena ini ingin menegaskan ya. Menegaskan karena ini kan maf'ul mutlak ya, maf'ul mutlak. Jadi dia menegaskan dengan jumlah yang sebelumnya ya. Atau bisa juga disebut ya, kalau kita katakan dzalika haqqo ya, demikian itu adalah suatu kewajiban. Suatu kewajibannya apa? Yakni berwasiat dengan cara yang baik. Haqqon ya alal muttaqin ya, kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Alal muttaqin tentu ini merupakan susunan jar majrur ya, terdiri dari ala yang merupakan huruf jar dan al-muttaqin yang merupakan isim yang majrur. Karena ini adalah jamak mudzakkar salim, maka dalam keadaan majrur tanda jarnya adalah ya di sana. Dan tentu saja susunan jar majrur ini memiliki keterkaitan makna dengan hak
haqqo ya, dengan haqqo. Jadi kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Ini adalah apa yang sedang kita bicarakan di atas adalah merupakan kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Jadi dia menguatkan atau menegaskan dari apa yang sedang dibicarakan. Maka secara sekilas bisa kita katakan, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairal wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut jika ia meninggalkan harta yang banyak, ya, diwajibkan atas kamu berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara baik atau ma'ruf, dan inilah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Demikian yang bisa sampaikan. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.